Upacara pengibaran bendera merah putih memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, 17 Agustus 2021, segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pembina upacara memasuki mimbar upacara. Barisan disiapkan. Penghormatan pasukan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan amanat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat pengawas pembina SMK Negeri 2 Palangkaraya, Bapak Dr. Andes Hermis Tahyadi MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, saya hormati Bapak Ibu Ketua Jurusan, yang saya hormati Kepala Tata Usaha, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi kesehatan dan diberi kesempatan untuk bisa bertemu. Yang saya cintai dan saya banggakan anak-anakku sekalian ya. Terima kasih kalian sudah mengkondisikan, begitu juga dengan alumni, sehingga pelaksanaan upacara bendera berjalan insya Allah sukses. Saya akan membacakan sambutan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Bapak Haji Ahmad Saifuddin SPD MSM.
Sambutan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia tahun 2021. Tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Selasa 17 Agustus 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Ake salamat linggunalate, salam saujud karindang balempang, adil katalino, bacuran kasuraga, basengat kaju bagas. Harus. Sebagai insan yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita mengucapkan syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada hari ini kita masih dilimpahkan kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa turut serta untuk memperingati 76 tahun kemerdekaan negara kita tercinta, Republik Indonesia tahun 2021. Rasa syukur ini tentu akan lebih bermakna apabila kita juga selalu mengetuk relung hati kita untuk mengenang dan menghargai jasa-jasa pahlawan kemerdekaan, seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa menempatkan mereka di tempat yang mulia. Hadirin yang saya hormati, dalam suasana penuh keprihatinan akibat pandemi COVID-19, HUT Kemerdekaan RI tahun ini kembali kita peringati secara sederhana dan terbatas. Dengan mengutamakan penerapan protokol kesehatan, tentunya tanpa mengurangi kehikmatan dan makna penting yang terkandung dalam peringatan hari bersejarah bagi seluruh Indonesia. Atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua dapat menikmati kemerdekaan yang tepat pada hari ini menginjak 76 tahun. Kemerdekaan ini tidak diraih dengan mudah, tetapi diperoleh melalui kegigihan dan perjuangan panjang para pahlawan patriot bangsa. Pahlawan pendahulu kita berjuang tanpa kenal menyerah, melawan penjajah, rela mengorbankan tenaga, harta, bahkan nyawa, demi cita-cita luhur menjadikan Indonesia bangsa yang merdeka. Jika dulu pahlawan berperang melawan penjajah yang merampas kemerdekaan bangsa, saat ini kita sedang berjuang melawan wabah COVID-19 yang telah merenggut kebebasan aktivitas dalam 1,5 tahun dan menimbulkan dampak ke semua sendi kehidupan dan pembangunan, mulai dari kesehatan, sosial, ekonomi, sampai dunia pendidikan. Hari ini, genap 76 tahun sudah bangsa ini merdeka. Peringatan HUT ke-76 Republik Indonesia tahun 2021 saat ini tidak hanya dimaknai sebagai lepasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Merdeka yang kita rebut 76 tahun lalu bukan pula bermakna akhir dari perjuangan. Namun lebih dari itu, HUT ke-76 Republik Indonesia tahun 2021 harus kita maknai sebagai momen pemersatu bangsa. Dan kita memiliki kewajiban untuk mempertahankan serta mengembangkan hasil kemerdekaan tersebut. Berbuat untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Pada kesempatan ini, saya mengajak kita semua untuk sejenak merenung. Karena inilah saat yang tepat merefleksi peran serta kita terhadap pembangunan di negara kita tercinta. Refleksi tersebut menjadi titik tolak kita untuk menentukan sikap ke depan yang lebih baik. Melakukan refleksi merupakan salah satu upaya
untuk memahami potensi serta kekurangan diri untuk selanjutnya mampu mengantisipasi tantangan dan hambatan. Hadirin yang saya hormati, sudah lebih dari 1 tahun pandemi COVID-19 melanda negara kita Indonesia. Pandemi COVID-19 melanda hampir seluruh negara di dunia yang menyebabkan kepanikan bagi seluruh masyarakat. Juga meluluhlantakan seluruh sektor kehidupan termasuk dunia pendidikan. Pemerintah telah mengambil kebijakan yang bertujuan untuk memutus rantai penularan pandemi COVID-19 yang salah satunya adalah penerapan kebijakan social distancing, di mana warga harus menjalankan seluruh aktivitas di rumah seperti bekerja, belajar, termasuk dalam melaksanakan ibadah. Selain berdampak pada sektor perekonomian, sektor pendidikan juga terkena dampak yang cukup berat. Sehingga kegiatan belajar mengajar terpaksa harus dilakukan dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Akan tetapi, dari kebijakan ini juga masih ada pihak yang belum siap melaksanakan pembelajaran melalui jarak jauh atau dikenal dengan sebutan daring. Bukan hanya kesiapan yang masih perlu dibenahi dari pembelajaran jarak jauh, masih ada beberapa peserta didik yang tidak bisa mengikuti belajar mengajar jarak jauh karena terbatasnya sarana prasarana, di antaranya tidak memiliki perangkat yang menunjang pembelajaran jarak jauh. Hadirin yang saya hormati, di masa pandemi yang terus melanda kehidupan, dunia pendidikan harus terus mendapatkan perhatian khusus agar tidak berdampak buruk. Karena pendidikan merupakan masa depan suatu bangsa, pandemi COVID-19 memang banyak menimbulkan ancaman bagi dunia pendidikan. Akan tetapi, jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda, sehingga ancaman dapat diubah menjadi sebuah peluang untuk memajukan dunia pendidikan. Pandemi COVID banyak berdampak negatif, juga berdampak positif bagi dunia pendidikan. Dampak positif ini dapat memotivasi melalui masa-masa sulit untuk terus mencapai tujuan pendidikan yang lebih maju, sehingga memicu percepatan transformasi pendidikan. Di antaranya, banyak muncul aplikasi pembelajaran online, munculnya kreativitas tanpa batas, kolaborasi orang tua dan guru, penerapan ilmu dalam keluarga, guru menjadi lebih akrab dan melek teknologi, internet sebagai sumber informasi yang positif. Peserta didik dapat diawasi oleh orang tua secara langsung dan lain sebagainya. Pada kesempatan yang baik ini, dalam momentum 17 Agustus, saya berpesan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru agar tetap semangat dalam melaksanakan tugas profesional. Jadilah pemimpin yang membawa arus positif di sekolahnya, bergerak bersama, memadukan dan berkolaborasi dalam ide menuju ke arah visi sekolah. Sebuah agenda besar dan nasional menunggu di hadapan kita, yakni pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer. Harus terselenggara dengan baik dan hasilnya pun ditargetkan dapat terukur baik. Juga kepada peserta didik, saya berpesan selalu semangat dalam belajar, miliki semangat patriotisme, seperti pejuang bangsa kita, yang tidak mengenal lelah dan pantang mundur. Peserta didik yang sukses, kuncinya belajar dan berlatih. Kita bertekad, walau dalam masa pandemi COVID-19, kita tetap hadir dalam pembelajaran waktu melalui pembelajaran daring. Prestasi tetap hadir dan kita raih. Hadirkan prestasi melalui tekad. One school, one product, one teacher, one book, dan one student, one prestasi. Hadirin yang saya hormati, di penghujung sambutan ini, saya menyampaikan pesan
Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Sugianto Sabran dan Bapak Haji Edi Pratowo SSOS MM, beliau mengajak kepada seluruh warga sekolah bersatu padu mengatasi pandemi ini. Mari kita berjuang bersama-sama agar merdeka dari COVID-19 dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan, menyukseskan vaksinasi, saling tolong-menolong, bergotong royong, dan berbesar hati menerima berbagai pembatasan demi keselamatan bersama dengan slogan kompak berkah, kompak bergerak, berkah berdampak, untuk mewujudkan Kalteng semakin berkah. Demikian sambutan ini saya sampaikan. Semoga dengan momentum kemerdekaan ini kita dapat membangun mutu, membangun karakter sebagai tanggung jawab kemerdekaan. Dirgahayu Indonesiaku ke-76. Merdeka. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LT Kepala Dinas Haji Ahmad Saifudi, SPD, MSM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Kembali ke tempat, bubarkan. Penghormatan pasukan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pembina upacara meninggalkan mimbar upacara.